Bab 325, kamu telepon saja, akan kutunggu. Mobil mereka melewati kawasan utama kota dan sampai di tempat yang relatif terpencil, kemudian berhenti di pinggir jalan. Aku ingat, lambungku lemah. Aku harus minum susu dulu sebelum minum minuman beralkohol. Bantu aku beli di toko itu, kata Reza kepada Agam. Kenapa tidak kamu saja yang pergi? Agam mengangkat alisnya. Akhir-akhir ini aku menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang mengenalku. Kalau aku yang pergi, nanti bosnya pasti tidak mau menerima uangku. Menyebalkan sekali kalau sampai begitu lagi. Reza berpura-pura merasa tidak enak. Oke. Agam keluar dari mobil dan pergi ke toko serba ada untuk membeli 2 kotak susu. Begitu dia keluar, sudah ada sekitar 30 orang yang berkumpul di depan pintu, masing-masing memegang sebuah tongkat baja dan terlihat sangat galak. Pemimpinnya tidak lain adalah si botak, bawahan Reza. Agam melirik ke sekeliling dan ternyata mobil yang membawanya ke sini sudah pergi. Melihat situasi yang tidak beres, pemilik minimarket pun langsung mengunci pintunya. Orang-orang di sekitar pun langsung pergi ketakutan. Kumpulan orang-orang ini terlihat kuat, tampaknya sangat garang seakan-akan mau membunuh orang. Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata, Reza yang memintamu untuk datang. Hei, tidak perlu tahu siapa yang memintaku datang. Asal kamu tahu ya, suasana hatiku sedang buruk, jadi aku ingin menyiksamu. Si botak memegang tongkat dan berkata dengan bangga. Dia sudah putus sekolah dan telah berbaur dalam masyarakat seumur hidupnya. Dia sudah pernah bertarung, merampok, bahkan membunuh orang. Dia sama sekali tidak peduli walau harus membunuh Agam. Lagi pula Reza akan membantunya lepas dari pengejaran hukum. Selain itu, dia juga anggota dari geng serigala. Intinya, dia sangat tidak bermoral. Kalau kamu tetap mau hidup, hanya ada 2 cara. Beri aku 10 miliar, atau berlutut dan memberi hormat 100 kali. Kebetulan aku lagi murah hati. Kalau kamu lakukan salah satu dari itu, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Botak berkata dengan arogan. Tentu saja, dia hanya berbohong soal 10 miliar dan memberi hormat 100 kali. Dia sudah menerima perintah untuk membunuh Agam. Alasan dia membuat persyaratan-persyaratan itu hanya untuk membuat situasi menjadi lebih menarik. Konflik antara Reza dan aku adalah masalah keluarga. Aku sarankan kamu jangan sampai terlibat, kalau tidak kamu pasti akan menyesalinya. Agam berusaha memberikan nasihat. Dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Namun, dia tidak keberatan memberikan pelajaran kalau ada orang yang tidak tahu diri dan terus memprovokasinya. Gak usah membual! Aku sudah membunuh orang pada dari usia 20 tahun. Akulah tulang punggung geng serigala. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Si botak berteriak keras dan melambaikan tangannya. Pak Reza sudah mengatur tempat untuk kita. Cepat bunuh bocah ini supaya kita bisa cepat-cepat hidup nyaman. Serang dia! Begitu perintah diberikan oleh si botak, ada 5 atau 6 orang yang langsung berjalan menuju Agam sambil membawa pipa baja. Berani-beraninya kamu memprovokasi kami di daerah Lamunta. Akan kubuat sampai mayatmu tidak bisa ditemukan. Si botak berkata dengan galak. Agam sedikit mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang ini sudah biasa menindas rakyat jelata. Kalau begitu, Agam tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pipa baja itu diayunkan dengan kencang tanpa ampun. Jika yang dipukul adalah orang biasa, mungkin akan langsung lumpuh. Mata Agam berkedip dengan tajam. Dia meraih tongkat baja yang diayunkan itu dan menariknya. Sekarang pipa baja tersebut ada di tangannya. Pria barusan masih belum mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba ada pipa baja yang berbalik menghantamnya. Dengan sekali pukulan, setengah bahu pria itu langsung penyok. Tampaknya orang itu akan lumpuh seumur hidupnya. Pipa baja itu kembali diayunkan, tampak ada 1 orang lagi yang tumbang. Meskipun orang-orang ini tampak kejam, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya di mata Agam. Tiba-tiba Agam mengayunkan tongkat bajanya lagi, terdengar ada banyak jeritan dari orang-orang yang kesakitan. Mereka pun berjatuhan satu persatu. Si botak yang melihat adegan tersebut pun mulai ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa seorang mahasiswa akan sekuat itu. Ayo serang bersamaan. Siapapun yang berhasil mengalahkannya, aku akan beri hadiah seorang wanita. Si botak langsung berteriak begitu menyadari ada yang aneh. Orang-orang lainnya bergegas menyerang. Walaupun Agam pandai bertarung, dia tidak akan bisa melawan puluhan serangan dalam waktu bersamaan. Namun, pikirkan mereka terlalu sederhana. Walaupun Agam tidak menggunakan kekuatannya, jangankan 100, 1000 orang saja bisa dia kalahkan. Mereka semua menyerbu dalam waktu bersamaan, tetapi semua serangan dapat Agam hindari, bahkan terhadap yang menyerangnya dalam jarak dekat. Bu! Dalam sekejap mata, tidak terlihat lagi orang-orang yang tadinya mengerumuni Agam. 30-an orang yang dibawa oleh si botak, semuanya sudah tumbang. Wajah si botak makin kusam,
Dia bahkan menampar dirinya sendiri karena mengira dia sedang bermimpi. Dulu, dia juga pernah bertemu dengan orang yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak mungkin bisa menahan begitu banyak serangan. Padahal tadi dia berteriak-teriak mau membunuh Agam, tetapi dalam sekejap mata, semua pasukannya sudah dilumpuhkan dan sekarang dia hanya sendirian. Hei, tenang dulu. Membunuh orang itu melanggar hukum. Wajah si botak menjadi pucat, tidak ada sedikit pun sifat angkuh yang sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh seorang mahasiswa yang baru lulus. Kamu orang jahat, dan aku juga bukan orang yang baik. Agam mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Katakan padaku, siapa yang memerintahmu untuk datang ke sini? Bagi Agam, bukti video sebenarnya tidak penting. Namun, kalau kakaknya menanyakan masalah ini, dia harus memberikan penjelasan. Selain itu, dia tidak ingin orang lain sembarang menyebarkan gosip. Agam masih peduli dengan reputasi orang tuanya. Si botak pun hanya terdiam. Reza memegang semua bukti pembunuhannya. Kalau dia mengaku bahwa semua ini perintah dari Reza, dia pasti akan dikirim ke penjara, bahkan bisa saja dihukum mati. Gak mau bilang? Kalau begitu, aku akan menghilangkan bahaya masyarakat. Agam mulai memainkan pipa baja di tangannya. Kalau mau aku mengaku, coba saja kalau bisa membuatku mengaku kalah. Teriak pria botak itu. Kamu gila ya? Sekarang sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa membantumu. Kenapa nggak mau patuh dan ngaku saja? Agam tertawa. Aku punya lebih dari 100 kawan. Kalau kamu mengalahkan mereka semua, aku akan mematuhimu. Oke, kamu telepon saja mereka, aku tunggu di sini. Tidak disangka, Agam menyetujuinya. Si botak tercengang, tetapi hatinya senang. Dia kira akan sulit menghadapi Agam, tetapi ternyata bocah ini cuma suka membual. Karena si botak takut Agam akan menarik kembali kata-katanya, dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon. Archie, aku barusan diserang seseorang. Bawakan kawan-kawanmu untuk membantuku. Ada berapa orang di sini? 100. Si botak tidak berani mengaku bahwa hanya ada 1 orang, kalau tidak dia pasti akan dimarahi. Begitu mendengar Archie yang berteriak kepada bawahannya untuk bergegas, si botak pun merasa lega dan menutup telepon. Dia berkata dengan arogan. Nak, kamu tidak tahu siapa aku? Tahu tentang geng serigala. Geng terbesar di daerah Lamunta. Ada sekitar 500 orang di dalam geng tersebut, itu pun tidak termasuk beberapa orang yang menganggur. Mereka semua adalah orang yang kejam. Mendingan kamu berlutut sekarang, kalau tidak, kamu akan disiksa sampai mati. Mendengar bahwa si botak berasal dari geng serigala, Agam tidak begitu terkejut. Daerah ini tidak begitu besar. Saat di jalan saja mungkin bisa bertemu dengan beberapa teman. Kalau kamu mengharapkan orang-orang dari geng anjing itu, maka aku sarankan kamu untuk bekerja sama dan rekam video pengakuan secepat mungkin. Kalau tidak, saat mereka datang, kamulah yang akan sial. Kata Agam menggoda. Gak usah membual. Archie adalah kawanku. Mana mungkin mereka akan membantu orang luar? Si botak mengejek. Namun, dia tiba-tiba berkata dengan wajah datar. Kamu barusan bilang apa? Geng anjing? Cari mati ya kamu! Walau si botak tampak marah, sebenarnya dia merasa sangat bersemangat. Awalnya dia khawatir Archie akan marah begitu melihat hanya ada 1 musuh. Dia belum memikirkan alasan untuk menjelaskan pada kawannya. Tidak disangka, Agam malah cari masalah sendiri, berkata demikian dan mempermalukan seluruh geng. Sekarang tampaknya ada jalan keluar. Brum! Terdengar suara bising mesin diesel dari jauh. Terdapat sekelompok orang-orang berbadan besar yang melaju. Beberapa orang yang mengendarai sepeda motor di baris pertama melaju sambil memegang lampu spanduk. Mereka semua tampaknya bukan orang sembarangan yang akan mudah ditangani. Sejak waktu itu Archie memprovokasi Agam, dia menjadi lebih berhati-hati. Hari ini, begitu dia menerima panggilan untuk bantuan dari anak buahnya, dia langsung terbayang dengan adegan waktu itu dan langsung bertanya kepada si botak tentang jumlah musuh. Pokoknya dia tidak mau sampai memprovokasi Agam lagi. Begitu dia dengar bahwa musuhnya lebih dari 100 orang, dia pun lega dan membawa bawahannya untuk berangkat. Sebenarnya, berdasarkan status si botak di geng, dia belum memenuhi syarat untuk memanggil begitu banyak orang. Namun, botak akrab dengan Reza. Dikabarkan bahwa Reza akan dipromosikan menjadi wakil kepala kepolisian. Oleh karena itu, dia membawa orang untuk membantunya, semua ini untuk Reza. Archie keluar dari mobil di kejauhan, si botak pun tidak sabar untuk menyambutnya. Bab 326, berani mengancam Pak Agam. Archie! Maaf sudah merepotkan Anda untuk datang malam-malam begini. Ini ada rokok untuk Anda. Si botak buru-buru menawarkan rokoknya. Archie pun melirik jalan kosong dan bertanya. Di mana orang-orangnya? Kamu mempermainkanku ya? Loh, mana mungkin?
Saya tidak akan pernah mempermainkan Anda. Begitu orang-orang itu dengar bahwa Anda akan datang ke sini, mereka semua lari ketakutan, tapi ada satu orang yang belum kabur. Orang itu sangat sombong. Bukannya takut, dia malah bilang geng serigala adalah geng anjing. Wajah si botak penuh dengan kebencian. Lampu jalan di sana redup, jadi si botak tidak menyadari bahwa ekspresi Archie telah berubah. Geng anjing? Apa dia benar-benar mengatakan itu? Suara Archie pun gemetaran. Geng anjing adalah nama yang diberikan Agam dan tidak banyak orang yang tahu, terutama orang luar. Begitu menyadari bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah Agam, dia langsung ketakutan dan ingin kabur dari sana. Aku mendengarnya sendiri dengan jelas, memang dia bilang begitu. Si botak merasa suasana hati Archie yang telah berubah dan mengira bahwa dia marah. Hatinya langsung riang. Kali ini Agam pasti akan mati. Bawa aku padanya. Archie menarik napas dalam-dalam. Kalau sampai Agam tahu bahwa dia kabur, nasibnya pasti akan lebih buruk lagi. Dia hanya bisa berdoa semoga orang itu bukan Agam. Itu hanya pecundang kecil. Biarkan saya membawanya untuk bertemu dengan Anda. Sanjung pria si botak itu. Bawa aku padanya. Archie langsung berteriak marah. Si botak pun kaget dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia membawa Archie ke toko tadi. Archie melihat sosok buram itu dari kejauhan, dan jantungnya hampir saja copot dan melompat keluar dari tenggorokannya. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti naik gunung dan menuruni lautan api. Saat itu dia sudah basah kuyup karena keringatnya. Ketika dia makin dekat dan melihat wajah Agam, pandangannya menjadi gelap. Kalau bukan karena anak buahnya, dia pasti akan tersungkur di tanah. Archie, pelan-pelan saja jalannya. Anda datang ke sini dari tempat minum, ya? Aduh, ini salah saya yang sudah merepotkan Anda untuk datang semalam ini. Semua gara-gara brengsek itu. Si botak menyalahkan dan memarahi Agam. Tanpa memperhatikan ekspresi Archie sama sekali, dia berjalan ke arah Agam dan berteriak. Dasar anjing busuk! Buka matamu dan lihat baik-baik siapa orang yang baru tiba di sini. Apa kamu mau aku tinggalkan nomor teleponku supaya kamu bisa info aku bila terjadi sesuatu? Agam mengabaikan si botak dan berkata ringan pada Archie di belakangnya. Melihat Agam yang secara terang-terangan mengabaikannya, si botak merasa sangat marah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menggertak, pantatnya ditendang dengan keras oleh Archie dari belakang hingga dia jatuh ke tanah. Archie, kenapa Anda menendangku? Si botak tampak bingung, lalu mengingat apa yang baru saja dia katakan, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Anda salah paham. Anjing busuk yang saya maksud adalah pecundang ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia yang anjing busuk, bukan Anda. Sialan, pukul dia sampai mati. Archie langsung membentak dan orang-orang di sisinya segera bergegas untuk meninju dan menendang pria yang masih tersungkur di tanah itu. Si botak memegangi kepalanya sambil meringkuk di tanah, meratap dengan sedih. Pak Agam, Anda boleh menghukumku. Baik tangan ataupun kakiku. Asal Anda berikan perintah, akan saya lakukan sendiri tanpa harus Anda yang turun tangan. Archie tahu bahwa Agam pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Jangan pukuli dia dulu. Serah dia ke sini. Ada yang ingin aku tanyakan padanya. Agam bukannya berhati lembut, tetapi dia ingin merekam video untuk mengumpulkan bukti. Jika si botak dipukuli sampai banyak luka, bisa saja dikira pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan. Walaupun memang faktanya bahwa penyiksaan digunakan untuk mendapatkan pengakuannya. Serah dia ke sini. Pak Agam mau menanyakan sesuatu padanya. Archie menghela napas lega dan menggeram pada bawahannya. Anak buahnya langsung menyeret si botak ke hadapan Agam. Si botak tampak linglung. Sampai sekarang, dia masih belum paham apa yang sedang terjadi. Tadi kamu bilang akan memanggil lebih dari 100 kawan. Kalau aku bisa bikin mereka mengaku kalah, kamu akan bekerja sama denganku untuk merekam video, kan? Agam menggoda. Bajingan kau! Berani-beraninya mengancam Pak Agam. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi, ya? Archie jadi sangat marah dan ingin menggunakan tongkat untuk menghantam si botak. Si botak pun tercengang begitu melihat reaksi Archie yang begitu ganas dan hanya bisa mengangguk dengan bingung. Masih mau bertarung? Agam menatap Archie. Archie pun mulai ketakutan sampai berkeringat dingin dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, kami mengaku kalah. Benar? Yakin? Kalah! Archie tiba-tiba berlutut dengan kedua lututnya yang dengan keras menghantam jalan beton. Lebih dari 100 bawahan di belakangnya ikut berlutut. Mereka semua berkata dengan suara keras. Kalah! Si botak yang melihat seratusan orang yang menyerah kepada Agam langsung gemetaran. Dia benar-benar terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Kamu sepupu Reza? Apa aku salah orang?
Si botak hanya bisa menatap mata Agam. Bagaimana mahasiswa miskin yang dulunya meminjam uang untuk pergi ke sekolah menjadi orang besar yang dihormati oleh geng serigala? Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin dia mengepung orang yang salah, cuma terlihat mirip dengan Agam. Si botak tidak percaya dan sudah mulai berpikir liar. Diam! Archie akhirnya marah besar. Dia takut si botak akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan dan tidak hanya menyeretnya ke bawah, tetapi sampai melibatkan seluruh geng. Asal kamu tahu, yang berdiri di depanmu ini adalah tokoh besar di wilayah timur. Jangankan aku ataupun pemimpin geng, bahkan Pak Daniel pun harus mematuhi Pak Agam. Sebagian besar pasukan di seluruh wilayah timur berkaitan dengannya. Berani-beraninya kamu memprovokasi Pak Agam dan memanggil orang untuk memukulinya? Memangnya kamu siapa? Suara bentakannya sangat menggelegar. Pikiran si botak langsung kacau dan penuh dengan kekhawatiran. Pandangannya jadi terdistorsi. Telinganya seperti dipenuhi suara melengking serta wajah menakutkan yang berlumuran darah. Dia bahkan melihat adegan di mana dirinya terkoyak-koyak di tengah jalan. Dia sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Agam menusuk jarum perak ke tubuhnya dan dia langsung sadar. Wajahnya sudah sangat pucat dan bibirnya mulai menjadi ungu. Bruk! Tanpa basa-basi, si botak langsung berlutut di tanah dan mati-matian melakukan kowtow. Tampak ada darah yang mengalir di wajahnya. Dia pun berkata dengan panik. Aku akan mengatakan apapun yang ingin kamu tahu. Setelah Agam selesai merekam video, Archie bertanya. Pak Agam, dia mau diapakan? Si botak langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan memelas. Jangan bunuh aku. Kamu boleh lakukan apapun yang kamu mau. Jangan bunuh aku. Si botak tahu cara yang biasa digunakan Archie. Kalau dia menyinggung orang besar yang bahkan dihormati oleh Daniel Wangsa, nasibnya akan berakhir menyedihkan. Hidup akan jauh lebih buruk daripada mati. Si botak merasa ngeri begitu dia membayangkan penyiksaan yang akan diterimanya setelah ini. Tiba-tiba tubuh membeku, mata melotot, mulutnya mengeluarkan berbusa. Posturnya menjadi lurus dan terjatuh ke lantai. Dia mendadak mati di tempat. Pak Agam, sepertinya dia ketakutan sampai mati. Ucap Archie setelah berjongkok dan memeriksa. Agam tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya ingin Archie menyerahkan si botak ke kantor polisi dan menyuruhnya mengakui kesalahan. Namun, sekarang dia malah mati ketakutan. Sebelum dia pergi, Agam sengaja bilang ke Archie bahwa dia tidak begitu suka nama geng serigala. Nama geng anjing kedengarannya lebih bagus. Akibat ucapannya, nama geng serigala yang telah dikenal selama lebih dari 10 tahun, langsung diubah malam itu juga menjadi geng anjing dan langsung diumumkan ke semua orang. Tak seorang pun di antara orang-orang yang berani tertawa setelah mendengar berita itu. Karena mereka tahu bahwa orang yang mengubah nama ini adalah orang besar yang bisa membuat Daniel Wangsa dari wilayah timur terkagum-kagum dan tunduk. Jangankan geng anjing, walaupun disuruh ganti namanya jadi geng kotoran anjing pun tidak akan ada yang berani menolak. Bab 327, Pengadilan Surgawi. Di tengah perjalanan, Agam menerima telepon dari Harsa Baskara. Pak Harsa, ada yang bisa saya bantu? Meskipun identitas Agam sudah tidak lagi seperti dulu, dia masih menghormati Harsa. Bagaimanapun juga, dia adalah koneksi pertamanya. Dia punya firasat bahwa sebenarnya Harsa jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan. Nak, sebenarnya bukan aku, ada seseorang mencarimu. Harsa tersenyum, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keengganannya. Siapa? Ini aku, anak muda. Terdengar ada suara orang tua lain di ujung telepon. Agam merasa aneh dan bertanya. Kita saling kenal? Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Kamu kenal Raul Nurhadian kan? Dia adalah anakku. Orang tua itu tersenyum sangat ramah. Terdengar seperti seorang veteran atau bahkan seniman bela diri kuno. Raul Nurhadian? Agam ingat orang itu. Pria yang menyukai Yesi Baskara. Dia adalah anggota badan agen rahasia. Kenapa mencariku? Nada Agam berubah menjadi lebih dingin. Dia merasa pasti ada sesuatu yang diinginkan mereka. Anak muda, akhir-akhir ini kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Pertama, kamu menghancurkan sekte di bawah asosiasi seniman bela diri, lalu membunuh ratusan orang dari grup kepal besi. Kemudian, kamu membunuh Jardaus Nadi, memaksa Victor kembali, dan mengguncang seluruh wilayah timur. Bagaimana tidak menarik perhatian? Kalau orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka semua. Orang-orang itu salah sendiri. Kata Agam dengan tenang. Dia sudah siap untuk bertengkar dengan pria tua di ujung telepon. Jangan gugup, aku tidak ada rencana bermusuhan denganmu. Jawab pria tua tersebut dengan tenang. Dia memahami perubahan nada bicara Agam dan masih berusaha ramah padanya. Kamu pasti bagian dari organisasi seperti Badan Agen Rahasia juga, bukan?
Aku rasa kamu telepon bukan karena mau memberiku sertifikat penghargaan. Agam tahu bahwa lama-kelamaan semua tindakannya pasti akan menarik beberapa organisasi yang ingin ikut campur. Hari itu pun akhirnya tiba. Namun, dia tidak menyesali perbuatannya. Segala hal yang dia lakukan adalah untuk keluarganya. Kalau ada orang yang ingin mengancamnya dengan keluarga, dia tidak keberatan menjadi musuh dengan orang tersebut. Orang tua itu terdiam beberapa detik dan tersenyum lagi. Sepertinya dia masih menunjukkan keramahan dan itikat baik. Namaku Halim Nur Hadian. Berdasarkan performamu selama ini, aku sebagai Komandan Badan Agen Rahasia Wilayah Timur, secara resmi merekrutmu untuk menjadi Kepala Instruktur di Pengadilan Surgawi Wilayah Timur. Halim mengumumkan dengan suara keras dan penuh wibawa. Pengadilan Surgawi. Organisasi yang dibuat untuk menghadapi fenomena supranatural di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua sekta dan keluarga besar di seluruh Indonesia harus tunduk pada Pengadilan Surgawi. Tentu saja, ada beberapa pengecualian untuk segelintir keluarga terkuat. Sebenarnya Agam telah melanggar banyak aturan. Berdasarkan prosedur biasanya, Agam seharusnya sudah ditangkap dan dihukum dengan berat. Namun, Halim membuat upaya besar untuk menghilangkan jejak perbuatan Agam. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditampilkan Agam terlalu menakutkan, tentu saja lebih baik berteman dengannya daripada bermusuhan. Selain itu, yang dibunuh Agam hanya orang-orang yang pantas mati. Alih-alih dihukum, dia justru berjasa. Pengadilan Surgawi telah mengamati gerak-gerik Agam. Setelah memastikan bahwa karakternya baik, mereka pun mengeluarkan pemberitahuan untuk merekrut Agam ke salah satu posisi penting. Jangkauan Pengadilan Surgawi sangat besar, setiap tempat memiliki area dan keahlian masing-masing yang sesuai. Wilayah Timur adalah wilayah inti Provinsi S dan juga merupakan divisi utama Pengadilan Surgawi. Sebagai kepala instruktur, Agam akan memilih dan melatih siapapun di organisasi untuk menjadi anggota pasukan tempur terkuat dari Pengadilan Surgawi. Anak muda, jangan merasa tertekan. Jabatan sebagai kepala instruktur hanya sekadar nama saja. Kamu tidak perlu tunduk pada pengawasan dan kontrol apapun. Dari segi pangkat, setara dengan pangkat Mayor Jenderal. Kamu akan menikmati semua perlakuan dan pelayanan sebagai seorang Mayor Jenderal. Halim tertawa. Ada begitu banyak orang yang lebih kuat dariku. Kenapa kamu memilihku? Agam menaikkan alisnya dan bertanya dengan penasaran. Dia tidak tahu banyak tentang Pengadilan Surgawi, tetapi organisasi resmi seperti itu jelas tidak lemah. Kalau dia bisa menjadi bagian dari mereka, tentu akan menjadi kehormatan yang besar. Apalagi dia ditunjuk sebagai kepala instruktur dan setara dengan posisi Mayor Jenderal. Mana mungkin dia tidak tergerak, namun, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan, tidak mungkin mereka memberikan posisi tersebut secara cuma-cuma. Kalau Agam menjadi anggota dari Pengadilan Surgawi, banyak hal akan terbatas, tentu saja dia tidak ingin hal tersebut terjadi. Masalah ini lebih rumit. Yang jadi faktor penilaian adalah karakter, kekuatan, dan potensi. Hal ini diputuskan setelah kami menyelidiki diam-diam dan memikirkannya secara matang. Percayalah, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain kamu. Agam memikirkannya dan mau menolak. Dia tidak memerlukan status sebagai kepala instruktur. Selain itu, dia masih memiliki banyak masalah pribadi yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, dia tidak ingin terganggu. Seolah bisa menebak pikiran Agam, Halim berkata, "Jangan menolak dulu. Aku tahu bahwa orang muda biasanya tidak suka terikat oleh hal-hal seperti ini. Tapi setiap orang pasti harus mengejar pencapaian selama masih hidup di dunia. Kepala Instruktur Wilayah Timur adalah titik awal kamu. Pencapaianmu di masa depan pasti akan jauh lebih dari itu. Mungkin kamu tidak peduli dengan reputasi dan ketenaran, tapi demi orang-orang di sekitarmu dan dirimu sendiri, tolong pertimbangkan dengan hati-hati." Mendengar ini, ekspresi wajah Agam berubah. Keluarganya adalah satu-satunya kelemahannya. Kalau dia bisa mengamankan keluarganya, beban kekhawatirannya akan berkurang. Seperti berhasil menebak bahwa hati Agam sudah tergerak, Halim mengeluarkan tawaran terakhir. "Kalau kamu bergabung dengan Pengadilan Surgawi, aku akan memberimu buah jiwa bumi." Mendengar ini, tatapan Agam langsung berseri-seri dan dia segera menjawab, "Aku setuju." Ada 5 bahan dari pil peningkat energi. Sinomonium acutum 1000 tahun, ginkgo biloba, stalaktit 10.000 tahun, buah jiwa bumi, dan batu kehidupan tingkat kelima. Agam sudah mendapatkan batu kehidupan tingkat kelima. Sudah ada kabar tentang sinomonium acutum 1000 tahun dan stalaktit 10.000 tahun, hanya tinggal ginkgo biloba dan buah jiwa bumi saja. Kalau bisa mendapatkan buah jiwa bumi, berarti dia selangkah lebih dekat untuk menyembuhkan kakaknya. Asalkan dia bisa melakukan pemurnian pil peningkat energi dan menyembuhkan kakaknya sampai pulih, Agam bersedia melakukan apa saja. "Akhirnya kamu setuju. Sekarang aku cuma tinggal selesaikan administrasinya dan bisa tidur nyenyak." Halim tertawa senang. Kekuatan Agam sudah menarik perhatian para pemimpin dan atasan. Kesediaannya untuk bergabung dengan Pengadilan Surgawi adalah skenario yang terbaik.
Andaikan Agam menolak, maka para atasan mungkin akan mengambil tindakan sendiri, pasti akan terjadi banyak konflik yang tidak perlu dan merugikan Indonesia. Aku akan membawa surat kerja dan buat jiwa bumi untukmu besok. Besok kita minum-minum sedikit ya. Mendengarkan tawa kemenangan Halim, Agam langsung terdiam. Dia merasa sudah jatuh ke perangkap. Namun, untuk mendapatkan buah jiwa bumi, Agam hanya akan bergabung untuk sementara dulu. Halim pun tidak bilang bahwa dia tidak boleh mundur dari posisinya. Hotel Lamunta Internasional. David Tama, bibi tertua dan pamannya memasuki hotel tersebut dengan dandanan mewah. Saya manajer hotel. Boleh tahu yang mana Tuan David Tama? Manajer hotel datang dengan ekspresi menyanjung. Aku... David maju ke hadapannya. Halo, Anda bisa memanggilku Yandi. Wakil Kepala Kepolisian sudah menghubungi kami. Saya sudah siapkan ruang VIP paling mewah untuk Anda. Silakan ikuti saya. Ucap Yandi sambil menyapa dan membungkuk. David masih berpura-pura rendah hati dan berkata, "Nggak usah bicara seperti itu. Anakku hanya seorang bribka. Oh, semua orang tahu bahwa wakil kepala kepolisian yang lama akan pensiun. Putra Anda akan menjadi wakil kepala kepolisian termuda di kota. Tidak usah merendah." Mendengarkan pujian Yandi dan tatapan iri dari orang-orang di aula, David merasa sangat gembira. Nenek bersandar pada kruknya dan membual. "David hebat sekali, kan? Bisa mengharumkan nama dan leluhur keluarga Tama." Bibi tertua pun berkata dengan nada tinggi. "Yandi, kan? Kinerjamu lumayan. Aku akan banyak memujimu di depannya nanti. Anda?" Yandi belum tahu identitas perempuan itu. "Reza adalah keponakanku. Kamu pikir aku ini siapa? Aduh, ternyata bibi tertuanya, Anda terlihat sangat muda dan cantik sekali. Aku kira kamu kakaknya wakil kepala kepolisian." Yandi menepuk pahanya dan mulai menyanjung keluarga Reza. Hei, aku pamannya. Aku juga pamannya." Para kerabat berbondong-bondong memamerkan hubungan mereka dengan penuh kebanggaan. Bab 328, Buyut Tama. "Wanita ini cantik sekali. Pasti pacarnya wakil kepala kepolisian, kan?" Tatapan Yandi tertuju pada Kirana. "Dia? Bukan. Dia sepupunya Reza." Para kerabat tampak acuh tak acuh. "Dia juga ada seorang adik laki-laki, seumuran juga dengan Reza. Tapi masih bekerja dengan orang lain, miskin sekali. Padahal seumuran dan masih dalam keluarga yang sama pula. Tapi kenapa perbedaannya begitu besar?" Bibi tertua menyindir. Kirana merasa malu dan tidak bisa mengatakan apapun. Semua orang menaiki lift dan masuk ke dalam ruang VIP. Ada 2 meja di dalam ruang VIP tersebut, jadi pas sekali untuk menampung semua kerabat mereka. "Buyut Tama sudah ada di sini. Aku akan menjemputnya." Bibi tertua pun keluar dan kembali lagi dengan seorang pria tua yang usianya terlihat sekitar 90 tahun. Buyut Tama adalah orang dengan senioritas tertinggi di keluarga Tama. Saat itu, dia tinggal di aula leluhur dan bertanggung jawab atas silsilah keluarga Tama selama lebih dari 10 generasi. Keluarga Tama di daerah Lamunta memiliki status yang sangat tinggi. Namun, status tinggi itu tidak ada apa-apanya. Orang tua yang tampaknya sudah sekarat itu tidak dihargai sama sekali oleh anggota keluarga lainnya. Tidak ada yang peduli dengannya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Buyut Tama menderita kanker usus. Kedua putranya pergi untuk menetap di tempat lain, tidak peduli dengan kondisinya sama sekali. Kerabat lain bahkan lebih parah, tidak mau membelikan sedikit pun makanan untuknya. Kemudian, orang tua Agam menghabiskan lebih dari 200 juta untuk pengobatan Buyut Tama. Namun, Buyut Tama sama sekali tidak suka dengan orang tua Agam, terutama pada anak-anaknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pria tua itu bahkan tidak pernah peduli dengan Agam dan Kirana. Temperamennya sangat aneh sekali. Melihat putranya yang telah dipromosikan, David sengaja mengundang Buyut Tama hanya untuk pamer. Ketika Kirana melihat Buyut Tama yang masuk, dia berinisiatif untuk menyambutnya. "Buyut!" Namun, pria tua itu pura-pura tidak mendengarnya, bahkan tidak melihat ke arahnya sama sekali. "Halo, Buyut!" Putri dari bibi tertua, Maira Tama, datang menyapanya. Usia Maira sekitar 2 atau 3 tahun lebih muda dari Kirana. Rupanya biasa saja dan selalu membawa tas LV-nya kemanapun dia pergi. "Waduh, kamu Maira, kan? Udah nggak ketemu selama setahun. Sekarang jadi makin cantik." Ucap Buyut dengan ekspresi senang, dia mengeluarkan 2 buah permen untuk Maira. Sikapnya benar-benar berbeda terhadap Kirana. "David, aku ingat lebih dari 20 tahun yang lalu aku bertemu dengan seorang peramal dari desa sebelah. Katanya anakmu akan sangat sukses. Ternyata memang jadi kenyataan." Buyut Tama didudukan di kursi utama, wajahnya penuh dengan senyum ramah. "Semua ini karena diberkati leluhur kita, dan juga karena doamu yang akhirnya membawakan berkah."
ujar David dengan sangat bangga sambil tersenyum. Loh, Reza di mana? Kenapa dia nggak datang? Buyut Tama melihat ke sekeliling. Buyut, aku di sini. Reza masuk dari luar dengan ekspresi bangga. Yandi dan 4 pelayan mengikuti di belakangnya. Kemunculannya tampak megah. Anak baik, kamu telah sudah mengharumkan nama keluarga kita. Buyut menarik Reza untuk duduk di samping, wajahnya dipenuhi dengan senyuman bangga. Buyut, apa di keluarga kita dulunya pernah ada yang jadi pejabat tinggi? David menuangkan teh panas untuk orang tua itu dan dengan sengaja mengungkit topik tersebut. Buyut pun tampak berseri dan bercerita. Tentu saja, leluhur keluarga Tama adalah juara terbaik di sekolah seni bela diri di abad 19. Dia ditunjuk sebagai jenderal inspektur dan bertanggung jawab keamanan publik di suatu daerah. Desa tempat tinggalmu sekarang diberikan oleh kaisar kepada leluhur kita. Saat itu, keluarga Tama sangat makmur. Semua orang di seluruh prefektur dan daerah sangat menghormati mereka. Kemanapun pasti akan dibawa dengan tandu. Banyak yang mengirimkan hadiah dan sesaji ke rumah. Ada banyak sekali orang yang datang untuk minta bantuan, sampai pintu rumah pun sering sekali diganti gara-gara rusak dibuka tutup terus. Pada saat itu, keluarga kita sungguh menakjubkan. Buyut Tama pun menghela napas. Jenderal inspektur itu posisi seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti biro administrasi umum daerah. Berarti jabatannya lumayan tinggi, ya? Reza, umurmu baru 24 tahun, kan? Kamu sudah menjadi wakil kepala kepolisian di usia yang begitu muda. Beberapa tahun lagi kamu pasti bisa naik pangkat jadi kepala polisi. Berarti pencapaian kamu di masa depan pasti tidak akan beda jauh dari leluhur kita. Bibi tertua tampak berseri-seri. Ya, benar. Reza masa depannya pasti cerah. Dia pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga Tama. Buyut menyeringai lebar. David, keluargamu lumayan juga, ya? Setelah sedikit jeda, Buyut Tama berkata dengan ekspresi tenang. Pada awalnya, Raihan juga ada kesempatan untuk menjadi pejabat, tetapi dia tidak mau dan bersikeras mau berbisnis. Benar-benar mempermalukan leluhur kita. Raihan Tama adalah ayah Agam. Pemikiran Buyut Tama sangat konservatif. Menurutnya, pebisnis adalah orang yang oportunistik dan tidak bermoral. Keluarga Tama harusnya menjadi pejabat supaya bisa mengembalikan kejayaan leluhur mereka. Itu juga alasan utama kenapa Buyut tidak menyukai keluarga Agam. Kakak sudah meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia pasti akan menyesal karena tidak mendengar nasihat Anda. Memanfaatkan situasi ini, David dengan sengaja mengompori dengan penuh kebencian. Dia? Kalau bukan karena tergoda dengan pelacur itu, dia tidak akan mati begitu cepat. Menurutku, itu semua adalah karmanya. Ekspresi Kirana langsung berubah. Pelacur yang disebut Buyut barusan adalah ibunya, Dinda Haryanti. Dia ingin membalas, tetapi karena merasa situasinya tidak tepat dan Buyut adalah seorang tetua di keluarganya, dia hanya bisa menahan semua ucapan barusan. Buyut, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk meminta hadiah. Reza menawarkan secangkir teh. Leluhur keluarga Tama pernah membuat sebuah aturan yang sudah diteruskan sampai sekarang. Aturannya adalah mereka yang memberikan kontribusi besar dan memiliki status tinggi di antara generasi muda lainnya akan ditulis dalam silsilah keluarga dan diberikan gelar yang agung. Dalam sejarah silsilah keluarga yang lebih dari 100 tahun, hanya ada 3 orang dalam garis keturunan mereka yang telah dinobatkan dengan gelar tersebut. Reza ingin menjadi yang keempat. Buyut Tama langsung tampak ragu. Penobatan bukan urusan sepele, jadi dia tidak berani ceroboh. Selain itu, hasil penobatan harus dilaporkan ke keluarga Tama. Sebagai orang tertua dalam keluarga, Buyut Tama tahu banyak rahasia. Keluarga Tama adalah keluarga super kaya, dan mereka hanya salah satu cabang kecil dari klan tersebut. Alasan mengapa leluhur mereka membuat aturan kanonisasi sebenarnya untuk selalu mempertahankan dan memastikan bahwa keluarga besar Tama akan bertahan selama 1000 tahun. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dalam masalah kanonisasi. Buyut, selain kerabat kita, saya juga mengundang wakil kepala pengadilan untuk kesini hari ini. Nanti dia akan minum-minum bersama Anda. Reza sengaja mengatakan itu untuk mendapatkan apresiasi dari kerabat. Mendengar ini, Buyut pun jadi sangat bersemangat. Sungguh kehormatan besar untuk bisa makan malam dengan orang yang tingkat jabatannya hampir sama dengan leluhur mereka. Jangan khawatir tentang penganugerahan gelar. Aku akan menghubungi kamu setelah aku kembali nanti. Besok aku akan mengadakan upacara untukmu. Buyut Tama langsung berjanji dengan sangat senang. Penganugerahan? Jadi legenda tentang keluarga Tama itu benar? Reza sangat gembira. Kalau dia bisa dinobatkan dengan gelar yang agung maka dia mendapat dukungan sumber daya keluarga Tama. Pada saat itu, dia akan dengan mudah naik ke puncak. Kabupaten kecil ini mana mungkin bisa menampung orang hebat sepertinya. Bukannya Agam satu mobil denganmu. Kenapa dia belum datang? Kirana mencari kesempatan untuk bertanya pada Reza.
Dia kira mobil yang aku kendarai rusak, jadi dia keluar dari mobil dan memanggil kendaraan lain. Harusnya sebentar lagi sampai. Reza sengaja menjawab dengan keras, supaya kerabat di sekitarnya bisa dengar dan membersihkan dirinya dari kecurigaan. Apa? Dia bahkan tidak punya mobil, tapi masih banyak ngeluh. Maira berkata dengan ekspresi menghina. Apa kalian lagi membicarakan Agam? Aku pernah dengar bahwa dia ditipu oleh seorang wanita, perusahaan yang dibangun dengan susah payah diambil begitu saja. Dia memang sama seperti ayahnya, tidak berguna. Buyut Tama menegur tanpa ampun.